Berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi dalam berbagai peristiwa di masa lalu dan menyesalkan adanya pelanggaran HAM berat tersebut. Pengakuan tersebut merupakan satu dari 11 poin rekomendasi tim non-yudisial. Rekomendasi lain dari PPHAM ialah pemerintah harus membuat kebijakan untuk menjamin tidak terulangnya peristiwa pelanggaran HAM berat. Merespon rekomendasi itu, Presiden pun berjanji akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak kembali terjadi di tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD pun diperintahkan untuk mengawal upaya konkret pemerintah tersebut. Poin rekomendasi yang paling penting dan paling dinanti ialah memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya tim non-yudisial tidak merinci bagaimana pemulihan itu dilakukan. Bahkan tim yang dibentuk dengan Kepres nomor 17 tahun 2022 itu menyatakan pemulihan tidak masuk dalam cakupan mandat tim, sehingga terkait bagaimana nantinya upaya pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM berat masih belum jelas. Pembentukan tim non-yudisial ialah jalan lain yang ditempuh pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terseok-seok. Akan tetapi dari pihak korban justru muncul kekhawatiran yang menegasikan penyelesaian lewat jalur pengadilan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memastikan penuntasan secara yudisial tetap akan dijalankan. Akan tetapi, lagi-lagi sama seperti upaya pemulihan bagi para korban yang belum jelas. Penyelesaian lewat pengadilan justru lebih gelap lagi. Contoh pada kasus Paniai yang sudah diseret ke pengadilan saja, belum ada pelaku yang dihukum. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat memerlukan lebih dari sekedar pengakuan. Penyelesaian lewat jalur non-yudisial boleh-boleh saja, asalkan jelas dan tidak menutup akses ke pengadilan. Bahkan jika memang perlu, DPR dan pemerintah bisa kembali menyusun undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sempat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa sesegera mungkin dituntaskan dan bangsa Indonesia tidak terus-menerus menanggung beban masa lalu.